Ya, kita lanjutkan teman-teman. Selamat siang. Kita masih berbicara tentang hukum Newton. Ya, tadi kita udah membahas tentang gaya sebagai vektor, lalu gaya aksi dan gaya reaksi. Saat ini kita akan bahas gaya sebagai penyebab gerak. Ya. Ingat, waktu saya bahas penyebab gerak, yang disebabkan oleh gaya bukan kecepatan benda, ya, tapi percepatan benda. Nah, oke, ini rumusannya. F sama dengan M kali A. Bukan kali V ya, tapi kali A. Jadi, kalau benda bergerak dengan kecepatan tetap, berapa gayanya? Benda bergerak dengan kecepatan tetap. Gayanya adalah 0. Karena kalau V-nya tetap, A-nya 0. Jadi F sama dengan 0. Ingat tapi satu hal di sini. Bahwa yang disebut dengan F itu bukan sembarang gaya yang diberikan. Ada catatan ya. Yang disebut F adalah gaya total. Bukan satu satuan gaya, bukan gaya tarik. Ya, tapi gaya total yang bekerja pada benda. Ya, jadi kalau ada 2 gaya, 3 gaya, ya jumlahan dari ketiga gaya tersebut. Itulah yang disebut dengan gaya total. Yang kedua, massa M adalah massa benda yang terkena pengaruh gaya tersebut. Jadi kalau sebuah gaya bekerja pada 3 massa sekaligus, massa benda sekaligus, misalnya sebuah gaya menarik 3 buah troli, maka yang disebut massa benda yang bergerak adalah ketiga-tiganya. Ya, kalau ada kereta dengan 10 gerbong, massa benda yang ditarik oleh gaya adalah massa ke-10 gerbong tersebut. Ya, jadi gayanya gaya total, massanya juga massa total benda yang bergerak. Oke? Dan yang ketiga, percepatan A milik dari semua benda yang bergerak akibat pengaruh gaya tersebut. Jadi enggak satu benda saja A-nya, yang lain bisa berbeda. Kalau mereka terikat satu sama lain, harusnya A-nya sama, percepatannya sama. Jadi inilah yang esensi yang harus kita lihat dari rumusan tentang gaya dari hukum Newton. Gayanya gaya total, massanya massa total, dan A-nya adalah milik bersama. Ya, nah itu penting waktu kita nanti mengerjakan soal-soal, teman-teman. Ini ada contohnya. Ada 4 gambar. Massanya semua sama 2 kg. Ya. Contoh A, itu bendanya ditarik dengan gaya 15 Newton ke kanan, 8 Newton ke kanan, dan 10 Newton ke kiri. Berapa besar gaya totalnya? Kita lihat, ya. Jadi di sini F netonya untuk oleh yang A, F totalnya atau F netonya adalah 15 ke kanan ditambah 8 ke kanan. Kenapa ditambah? Karena searah. Tapi minus 10. Kenapa minus? Karena berlawanan arah. Ingat, jumlahan vektor. Jadi jumlahnya adalah 23 kurang 10. 13 Newton berarah ke kanan. Ya. Benda B. 8 Newton ke kanan, 10 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri. Berarti F netonya adalah 10 tambah 8 kurang 5. Hasilnya adalah 13 Newton juga. Ya, arahnya lagi-lagi ke kanan. Kita lihat yang ketiga, benda C. Gaya Newtonnya ke kanan adalah 5 tambah 2. Gaya yang ke kiri adalah 3 Newton, berarti 3. Berarti berapa besarnya? 5 tambah 2 adalah 7, kurang 3 adalah 4 Newton. Arahnya ke kanan lagi. Ya. Benda yang D yang keempat. 8 ke kanan, 4 ke kanan. Jadi F netonya adalah jumlahan gaya yang ke kanan, 8 tambah 4, dikurangi gaya yang ke kiri. Hasilnya adalah 12 kurang 5, 7 Newton. Ya, ternyata selalu harus kita lihat arahnya, bukan cuma besarnya. Betul? Nah, khususnya ini kita melihat hanya yang searah gayanya ya. Tentu setelah menghitung gayanya, kita bisa menghitung percepatannya. Berapa percepatan dari benda yang A
percepatan dari benda pada posisi B, percepatan benda pada C, dan sebagainya. Ya, kita lihat kerjakan ini. Berapa A dari yang soal A? Ya. A-nya adalah 13 Newton per 2 kilogram. Dan hasilnya adalah meter per sekon kuadrat. Berarti 6,5 meter per sekon kuadrat. Ya, benda B bisa dihitung juga 13 per 2, 3,5 pasti sama ya, karena angkanya sama. Benda yang ketiga di sini, kita bisa hitung nanti A-nya berapa, berarti A-nya adalah F per M. F-nya adalah 4, M-nya 2, kalau gitu 2 meter per sekon kuadrat. Dan benda yang terakhir, yang D, A-nya juga sama, adalah F per M, ya, adalah 7 per 2, artinya 3,5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi kalau kita tahu gaya neto, kita bisa menghitung A-nya. Ini dengan benda tunggal. Oke? Kita akan lihat lagi bahasan kita. Gaya totalnya udah, percepatannya udah, ya. Oke, kita lihat dari contoh soal ini. Ada sebuah benda terjun bebas di udara. Masanya 20 kg. Dilawan oleh gaya hambat udara sebesar 80 Newton. Berapa nilai gaya total yang terasa pada benda? Ya, kita bisa hitung kembali. Ya, saya akan mulai menghitung di sini. Saya bersihkan papannya dulu. Ya, jadi ada sebuah benda, ya, masanya 20 kg, nggak punya arah ya, tapi dia punya berat. Berarti beratnya adalah W sama dengan 20 kali 10. Sama dengan 200 Newton. Mengarah ke bawah, jadi benda terjun bebas. Tapi ada gaya hambat udara. Ya, ke atas ada gaya hambat udara yang besarnya adalah 80 Newton. Berapa gaya neto benda? Gaya neto ke bawah 200, ke atas 80. Kalau gitu 200 dikurangi 80 sama dengan 120 Newton. Jadi kalau kita menghitung berapa percepatan benda ini, bukan lagi percepatan gravitasi. Ya, tapi sudah berkurang. Nanti A-nya adalah F neto, bukan lagi W ya, tapi F neto dibagi M. Dan itu berarti 120 per 20, sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Inilah gunanya orang menggunakan parasut. Dengan menggunakan parasut, percepatan jatuh bebasnya bisa diperkecil. Bahkan bisa sampai 0 percepatannya. Ya, kalau gaya anginnya besar, dia parasutnya bisa malah terangkat ke atas. Nah, sekarang ada lagi orang yang menggunakan baju terbang seperti kelelawar ya. Jadi baju itu yang lebar, waktu dia membentangkan tangannya di udara, dia bisa melayang dengan percepatan jatuh yang sangat kecil. Sehingga dia bisa melayang beberapa kilometer seperti terbang. Berarti dia bukan terbang, dia jatuh, tapi dengan hambatan udara yang diperbesar. Karena ada bajunya. Ya, flying suit gitu ya. Nah, inilah tentang prinsip-prinsip keseimbangan gaya. Bagaimana gaya ke atas itu bisa mengurangi gaya berat benda. Oke? Kita akan pindah lagi. Contoh yang berikutnya sekarang. Kalau kita punya sebuah benda yang gayanya gaya tariknya 100 Newton, tapi benda belum bergerak, berapa nilai gaya gesek pada permukaan kontak benda dan lantai? Jadi sekarang benda itu ada di atas lantai, ya, ditarik dengan gaya 100 Newton.
Jadi ada gaya F sama dengan 100 Newton, tapi diam. Kalau diam berarti A-nya sama dengan 0. Kalau kita pakai rumus F sama dengan M kali A, ini nggak masuk akal ini. Ya, M-nya ada nilainya, A-nya 0, F-nya 100. Gimana bisa? Bisa, teman-teman, karena F-nya adalah F neto. Berarti, kalau ada gaya kanan 100, caranya dia bisa tetap diam, adalah di sini ada sebuah gaya lain, yaitu F gesek. Nah, berapa besar gaya gesek? Supaya A-nya sama dengan 0, gaya gesek harus menetralkan gaya tarik. Ya, supaya F netonya 0. Jadi kalau gitu F geseknya akan bernilai sama dengan gaya tariknya. 100 Newton, tapi arahnya berlawanan. Jadi tandanya minus ya. Nah, ini cara kita mengerjakan soal semacam ini. Nah, karena kita sudah memakai istilah gaya gesek, kita sekarang bisa masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang gaya gesek. Ya, apa sih gaya gesek itu? Gaya gesek adalah gaya menghambat gerak benda. Gambarannya di sini, tarikan gaya tariknya adalah ke arah kanan, tapi gaya geseknya timbul karena ada permukaan kontak di bawah yang menahan gerak benda. Nah, gaya gesek ini bersifat pasif, artinya dia melawan gaya aksi. Pertanyaannya, apakah mereka pasangan aksi dan reaksi? Kita lihat, gaya gesek bekerja terhadap benda, gaya aksi bekerja juga terhadap benda. Dari kedua kesimpulan di bawah ini, kita bisa menyimpulkan dengan gamblang bahwa gaya gesek bukan gaya aksi dan gaya reaksi terhadap gaya aksi. Ya. Jadi gaya tarik dan gaya gesek bukan aksi reaksi, karena bekerja pada benda yang sama. Oke, ini kesimpulan yang sementara. Kita buktikan lebih lanjut. Dari sifat-sifat gaya gesek. 1. Berlawan arah dengan gaya tarik benda. Oh, ini bisa gaya gesek, bisa gaya aksi reaksi nih ya, karena berlawan arah. Besarnya sama pula. Tapi dia bekerja pada benda yang akan digerakkan. Gaya tarik juga bekerja pada benda yang sama. Jadi ini menihilkan anggapan bahwa gaya gesek adalah gaya reaksi. Yang ketiga, sebelum benda bergerak, nilainya sama dengan gaya tariknya supaya F totalnya 0. Oh, kalau gitu dia gaya reaksi. Seolah-olah ya. Tapi bukan. Kenapa? Karena setelah benda bergerak, nilainya tetap. Yaitu sebesar mu kali N. Dengan mu adalah koefisien gesek. Nah, disinilah faktor N masuk yang tadi kita bicarakan ya. Makin berat benda, makin besar tekanan benda pada meja, makin besar benda menekan meja, gaya normalnya akan makin besar. Ya. Sehingga dengan cara ini kita simpulkan bahwa gaya gesek bukan sama sekali gaya reaksi terhadap gaya tarik pada benda. Oke? Nah, kita lihat sebuah contoh sekarang. Ya. Ini menunjukkan bahwa gaya aksi, gaya tariknya itu lebih besar daripada gaya reaksinya. Dari gaya geseknya, sehingga dia bukan gaya reaksi. Ya. Ada peti 200 kg terletak di lantai kasar, lalu ada orang yang menariknya sampai bergerak dipercepat. Gaya tarik orang itu 500 Newton. Ya, gaya tariknya 500 Newton. Percepatan benda 0,2 meter per sekon. Ya. Kita bisa menghitung nilai gaya geseknya. Ya. Dengan A sama dengan 0,2 meter per sekon, kita bisa menghitung gayanya berapa. F adalah M kali A, yaitu 200 dikalikan dengan 0,2. Besarnya adalah 40 Newton. 2/10 kali 200, 40 Newton. Ya. Padahal gaya tarik orang itu 500 Newton. Ternyata gaya yang dirasakan oleh peti 40 Newton. Kemana sisanya?
Sisanya dilawan oleh gaya lain, yaitu gaya gesek. Ya, jadi F neto ini yang adalah 40 Newton itu sama dengan gaya tariknya dikurangi gaya gesek. Nah, karena gaya tariknya udah tahu 15 Newton, kita tahu gaya geseknya berapa. Gaya geseknya kalau gitu adalah 500 dikurangi 40. Tapi ingat ada tanda negatifnya ya. Karena dia berlawan arah. 460 Newton. Ya. Melawan arah kita. Maka itu orang itu menariknya berat sekali. Karena tarikan orang tersebut dilawan oleh gesekan pada benda. Ya. Saya berhenti di sini, guru-guru kalian akan melatih kalian dengan soal-soal gaya gesek yang selanjutnya.